Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekarang kita akan mempelajari tentang materi asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. 2. Menentukan ciri-ciri zat yang bersifat asam dan bersifat basa dan bersifat garam. Mengelompokkan zat yang bersifat asam, basa, dan garam. Kemudian menyimpulkan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Mengapa air jeruk rasanya masam, anak-anak? Dan mengapa obat mak bersifat basa? Zat apakah yang bersifat asam, basa, dan garam? Kalau tidak ada yang tahu, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. Asam adalah zat yang mempunyai rasa masam. Contohnya, buah jeruk mengandung asam sitrat, buah tomat mengandung asam askorbat. Pada makanan dan minuman, contohnya cuka mengandung asam asetat, sedangkan soda mengandung asam karbonat. Dan senyawa asam pada tubuh manusia adalah pada lambung mengandung asam klorida atau HCl. Kemudian pengertian basa adalah zat yang bersifat basa dan mempunyai rasa pahit pada bahan rumah tangga, yaitu sabun, deterjen, dan pembersih yang mengandung natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Pada pertanian, yaitu senyawa dalam pupuk tanaman, yaitu amonia hidroksida. Dan pada obat-obatan, senyawa basa adalah obat mah yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Garam adalah zat yang bereaksi antara senyawa asam dan senyawa garam yang dapat menghasilkan garam dan air. Reaksi asam dan basa serta garam yang dihasilkan adalah misalnya asam klorida dan natrium hidroksida menghasilkan garam, natrium klorida, dan air. Asam klorida dan amonium hidroksida menghasilkan garam, amonium klorida, dan air. Ciri-ciri zat yang bersifat asam yaitu yang pertama mempunyai rasa masam, yang kedua jika bereaksi dengan kertas lasmus merah tidak berwarna, yang ketiga jika direaksikan dengan kertas lakmus biru menghasilkan warna merah, mempunyai nilai pH lebih dari 7. Ciri-ciri zat yang bersifat basa yaitu yang pertama zat yang mempunyai rasa pahit, yang kedua jika bereaksi dengan kertas lakmus merah menghasilkan warna biru, jika direaksikan dengan lakmus biru tidak mengubah warna, nilai pH-nya lebih besar dari 7. Garam adalah zat hasil reaksi antara asam dan basa. Cara untuk mengetahui asam dan basa adalah dengan menggunakan kertas lasmus, ya ini lakmus merah dan lakmus biru, untuk membedakan larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Sekian uraian materi tentang asam, basa, dan garam. Sekarang ibu akan membagikan LKS untuk kalian. Dalam LKS itu bertujuan untuk mengamati larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Alat dan bahannya adalah kertas lakmus merah, perasan jeruk, larutan deterjen, larutan garam, dan larutan soda kue. Cara kerjanya, tuanglah setiap larutan tersebut dalam gelas kimia. Kemudian setiap larutan dituangkan ke dalam gelas yang berbeda. Uji semua larutan dengan kertas lampu merah dan lakmus biru. Kemudian amati dan catatlah apa yang terjadi pada kertas lakmus tersebut. Pertanyaannya, jika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan jeruk, apa yang terjadi? Pertanyaan yang kedua, jika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan deterjen dan soda kue, apa yang terjadi? Catat semua hasil pengamatan dalam tabel pengamatan berdasarkan kelompok zat yang bersifat asam dan zat yang bersifat basa.
Setelah kalian mencatat hasil pengamatan kalian dan tugas kalian dikumpulkan melalui WA Group, Ibu akan memberikan waktu 2 hari untuk berdiskusi dengan temannya. Mungkin sampai di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.